Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di tutorial RAB. Materi terakhir kita sudah menghitung yaitu volume pekerjaan kusen, ya, kusen pintu dan jendela beserta daunnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang belum sampai ke tahap ini, silahkan dilihat dulu tutorial sebelumnya ya, supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Baik, mungkin video ini agak banyak noise-nya karena video ini dibuat agak gerimis, ada suasana hujan, jadi mungkin agak banyak noise-nya seperti itu. Oke, baik. Materi kita kali ini kita akan menghitung yaitu pekerjaan atap ya, volume pekerjaan atap. Nah, untuk pekerjaan atap itu terdiri dari beberapa item yang perlu kita hitung. Yang pertama adalah pekerjaan rangka, ya, rangkanya itu sendiri, kemudian pekerjaan penutup dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngacu ke analisa standar SNI untuk pekerjaan atap itu dia ini satuannya meter persegi, meter luas. Nah, kalau dia seperti ini meter luas, berarti yang harus kita cari adalah panjang kali lebar. Ya, teman-teman harus pahami dulu kalau satuannya misalnya meter persegi, meter luas, itu harus dicari dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, seperti itu ya. Oke, jadi ini aja teman-teman perlu dipahami bahwa misalnya pekerjaan rangka atap, kalian lihat di SNI, oh apa sih satuannya pekerjaan rangka. Nah, misalnya kalau dia meter persegi, nah seperti ini berarti dia rumusnya itu harus cari luasnya. Nah, untuk mencari luas itu biasanya kita panjang kali lebar atau lebar kali tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba cek gambarnya. Gambarnya seperti ini, ya kan? Nah, ini oke. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini tampak depannya seperti ini ya. Ini tampak belakang rata. Kalau kita lihat model 3D, model 3D-nya seperti ini. Nah, sekarang ini harus dihitung per bidang. Jadi ini anggaplah ini kita anggap ada luas 1, kemudian ini ada luas 2, luas 3, luas 4, seperti itu. Jadi harus dipisah-pisahkan supaya mudah teman-teman sekalian. Nah, seperti ini ya. Karena ini adalah meter persegi, berarti ini kita buat berapa lebarnya, kemudian berapa panjangnya, lebar panjang atau panjang kali lebar, bebas ya, tinggal dibalik, intinya dia meter persegi, seperti itu. Nah, sekarang kita ke sini, kita akan lihat berapa sih sambil kita ngecek dari tampak samping. Nah, ini ada rencana ini oke, ini yang tinggi ya, ini list plank, kemudian ini ke belakang. Oke, seperti itu. Nah, terus tampak samping kiri, ini tampak samping kiri ya, dilihat dari sini panjangnya. Terus tampak samping kanan, panjang atap ya sama. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mau cek, atau nanti kita sambil cek juga di potongan. Potongan itu kalau misalnya kita mau lihat berapa panjang atap yang di sini, kita bisa cek di potongan B ya, di potongan BB. Nah, nanti kita coba cek di potongan BB. Mana potongan BB? Kita coba jadi 3 ya, kasih jadi 3. Ini 3 vertikal. Nah, ini ada 3 ya. Oke, nah sekarang kita ngacu ke Dena, terus ngacu ke potongan, kita lihat mana potongan B. Nah, seperti ini ya, ini potongan B, nanti kita lihat panjang atapnya kemana berapa. Oke, terus tampak depan, nah seperti ini. Oke, nah sekarang kita anggap ini adalah luas 1 yang di depan, ini luas 1, kemudian ini luas 2, ini luas 3, sama ini luas 4, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertama ini kita cek dulu berapa panjang atap ya, di sini lebarnya, sorry. Ini lebarnya di sini.
4 ya, 4,225 ya. Terus yang di bawah sini ini luas 2. Oke, nah sekarang kita sudah dapat lebarnya untuk luas 1, kita anggap luas 1, ini luas 2. Nah, ini lebarnya kalau kita lihat gambar itu dia 4,2 ya, 4,2 meter, 4,225 meter. Kita bulatkan saja 4,2. Nah, saya anggap lebar 1 karena ini meter ya, 4,225. Nah, terus panjangnya dilihat dari mana? Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini kan ada potongan BB ya. Nah, kalau kita mengacu ke sini, bahwa berarti di sini kita bisa mengecek panjang atapnya. Nah, oke, seperti itu. Berarti ini kita menggunakan yang miring ya, linear, dimensionnya linear kita gunakan. Ini align, sorry bukan linear ya. Ini kita pakai. Nah, ini kita ukur dari sini ke sini ya. Oke, berarti panjangnya ini 4,63 meter, 4,63 ya panjang atap di sini. Oke, seperti itu. Kenapa harus dipotong BB, teman-teman? Bahwa posisi atap yang luas 1, yang ini posisi atas, posisinya ada di sini. Kalau kita bawa denanya dia ke bagian ini. Nah, berarti ini panjangnya 4,63. Nah, kita masukkan lagi di sini 463 meter. Nah, sekarang kita cari luasnya sama dengan, oke. Nah, ini tinggal kita kali luasnya, ini dikali dengan ini. Oke, sudah ketemu, sudah dapat ya. Nah, terus satuannya teman-teman tinggal copy saja yang sudah ada. Nah, itu kita sudah mendapatkan luas 1. Sekarang luas 2, ini kita copy saja. Luas 2. Oke. Luas 2. Nah, kita cari lebarnya dulu. Lebarnya 2,85. Terus ini kira-kira dapatnya dilihat di potongan apa nih? Misalnya ini kita coba cek. Nah, ini bisa dicek panjangnya di potongan C atau potongan D. Nah, sekarang kita coba lihat di potongan C. Nah, ini ya. Nah, ini arah pandangnya, berarti kita lihat posisi bagian depan mana karpor. Nah, ini, oke, ini karpor ya. Nah, berarti posisi ini. Nah, ini kita cari ini panjang atapnya di sini. Kemudian sini ya. Oke. Nah, berarti ini 5,05. Oke, 5,05. Ini saya buang dulu. Nah, panjangnya tadi 5,05. Nah, terus lebarnya itu ini 2,85. Nah, berarti kita rubah ya, 2,85. Jadi silakan ditulis dulu rumusnya begini, lebar dikali panjang. Sekarang kita masuk ke luas 3. Oke, luas 3 itu kenapa harus bisa-bisa teman-teman supaya lebih mudah ya. Oke, sekarang kita cek luas 3. Nah, kita anggap luas 3 di posisi ini. Ini kita bagi 2 dulu. Karena ini kalau kita tidak bagi 2 agak susah mencari luasnya karena dia modelnya zigzag kayak gini. Seandainya lurus seperti ini ya, ini bisa satu kali carinya. Oke, nah dimensi linear kita coba cek panjangnya di sini. Oke, nah sekarang ini ada jendela belakang. Ini kira-kira kita cek di mana ya? Bisa dilihat panjang atap yang di belakang. Nah, sekarang ini ada jendela. Berarti dia di posisi bisa dilihat di potongan D atau di potongan C sama ya. Berarti posisi belakang. Berarti ini dia panjangnya nih. Nah, kita coba ambil lagi lain. Terus di sini. Oke. Nah, ini panjangnya 4,94. Nah, kita kembali ke sini. Luas 3 4,94. Oke, terus lebarnya itu cek lebarnya 2,62. Oke, kita dibulatkan 2,63.
teman-teman bisa bulatkan 2,63. Oke, seperti ini. Terus terakhir luas 4. Oke, luas 4 itu coba kita cek luas 4 di posisi ini. Nah, sekarang yang ada pintu berarti dia posisi sini. Nah, ini bisa dicek di potongan B. Kita cek mana potongan B. Oke, ini potongan B, posisi belakang, ini depan ya. Oke, ini potongan B, berarti panjang atapnya itu dilihat dari sini. Ya kan? Kita pakai dimension. Nah, misalnya di sini. Oke. Nah, berarti 6,52 atau dibulatkan 6,53. Teman-teman bisa bulatkan saja. 6, ini saya buang panjangnya 6, berapa tadi itu dibulatkan ya, 6,53. Oke. Terus lebarnya ini kita cek dulu teman-teman. Lebarnya itu di sini 4,22 atau 4,23, bisa dibulatkan 4T2, bulatkan ke atas ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal total luasnya. Nah, total luas ditulis, total luas sama dengan berarti ini ya, kita tambah dengan ini, ditambah dengan ini ya, kemudian ditambah lagi dengan ini, enter. Oke, maka sudah jadi, maka inilah hasilnya. Jadi sama dengan. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, penutup atap spandek 0,40. Misalnya dia menggunakan spandek atau atap genteng dan lain sebagainya, teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, misalnya sini penutup atapnya misalnya menggunakan spandek atau atap genteng atau lain sebagainya, itu bebas ya, sesuai dengan speknya. Misalnya spandek ketebalan berapa, misalnya 0,4 dan lain sebagainya, ataukah misalnya atap genteng ya, teman-teman tinggal tulis speknya. Nah, jadi untuk rumusnya atap itu sama dengan volume dengan pekerjaan rangka. Jadi rangka yang kita bikin, nah di situ juga kita akan pasangkan atap, berarti sama saja rumusnya. Kenapa dia sama? Karena ini juga luas. Ya, ini luas. Nah, jadi menghitung volume atap itu dia luas juga. Jadi ke luas sama dengan lebar dikali panjang, ya kan? Atau panjang kali lebar, dan nanti hasilnya 1 hanya meter pangkat 2 seperti itu. Jadi ini sama ya, volume atap sama dengan volume rangka seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, saya kira itu aja dulu. Nanti di next video kita akan coba hitung pekerjaan nok sama pekerjaan list blank seperti itu. Saya kira cukup seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahami sampai di sini materinya. Jadi materi kita sebelumnya teman-teman bisa nanti cek di link deskripsi video ya, di situ ada linknya, teman-teman bisa pelajari. Oke, saya kira cukup materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.